Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, senang sekali dapat berjumpa kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fluida statis. Di video kali ini kita akan belajar yang pertama tentang pengertian fluida, jenis-jenis fluida, tekanan hidrostatis, hukum Pascal, dan yang terakhir adalah hukum Bernoulli. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang fluida. Apa itu fluida? Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Contoh dari fluida adalah air, minyak, udara, dan lain-lain. Jadi bahasa sederhananya, fluida itu adalah zat yang dapat mengalir. Fluida terbagi menjadi dua, ada fluida statis dan ada fluida dinamis. Fluida statis adalah fluida yang diam atau tidak bergerak. Contohnya, air di dalam bak mandi. Sementara fluida dinamis adalah fluida yang bergerak. Contohnya adalah air terjun, aliran sungai, dan lain-lain. Mungkin anak bapak bisa menyebutkan apalagi contoh dari fluida statis dan dinamis. Ya. Nah, selanjutnya tekanan. Tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang itu. Untuk persamaan sendiri, tekanan P sama dengan gaya dibagi dengan luas. P sama dengan F per A, ya, di mana P adalah tekanan, F adalah gaya, dan A adalah luas permukaan. Ya. Baik, berikut adalah contoh soal untuk tekanan. Gaya 800 Newton bekerja pada permukaan seluas 5 meter persegi. Berapakah besar tekanan yang dihasilkan gaya tersebut? Dari soal kita ketahui bahwa besar gaya atau F adalah 800 Newton, luas permukaan atau A besarnya 5 meter persegi, ditanya adalah tekanan P. Baik, untuk menjawab, tekanan adalah gaya dibagi dengan luas. Maka tekanan itu adalah 800 dibagi dengan 5. Maka kita dapatkan bahwa tekanan yang terjadi sebesar 160 Newton per meter kuadrat. Ya. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tekanan hidrostatis. Ya. Coba anak-anak perhatikan, berikut adalah gambar seorang penyelam. Mengapa seorang penyelam harus menggunakan baju selam? Tidak menggunakan baju biasa saja, ya. Nah, baju selam di sini berfungsi nanti adalah untuk mengurangi tekanan hidrostatis. Apa itu tekanan hidrostatis? Ya, tekanan hidrostatis adalah tekanan dari zat cair ke semua arah pada suatu benda. Tekanan ini terjadi karena adanya gaya gravitasi. Tekanan hidrostatis akan meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman, diukur dari permukaan laut. Ya. Jadi tekanan hidrostatis ini dia tergantung dari kedalamannya. Semakin dalam kita berada di dalam zat cair, maka semakin besar tekanan yang kita terima. Nah, untuk persamaannya sendiri, tekanan hidrostatis ya adalah massa jenis fluida dikali dengan gravitasi dikalikan dengan kedalaman. Ya. Untuk lebih memahami dengan tekanan hidrostatis, mari kita bahas contoh soal berikut. Sebuah kolam renang mempunyai kedalaman 5 meter dan dengan luas permukaan kolam 50 meter persegi.
Jika tekanan udara luar 10⁵ Pascal, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik, berapakah tekanan total di dasar kolam? Baik, dari soal ada beberapa yang kita ketahui. Pertama adalah kedalaman atau H-nya adalah 5 meter, luas permukaan atau A-nya itu adalah 50 meter persegi, tekanan udara ya atau PU adalah 10⁵ Pascal, gravitasi 10 meter per sekon, percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, dan massa jenis fluida adalah 1000 kg per meter kubik. Ditanya adalah tekanan total di dasar kolam. Nah, untuk menjawab ini, hati-hati anak-anak untuk tidak terkecoh. Ya, untuk tekanan di dasar kolam itu adalah ada dua tekanan. Yang pertama adalah tekanan udara di atas kolam, dan yang kedua adalah tekanan hidrostatis yang ada di dasar kolam. Nah, maka untuk menjawab tekanan total itu adalah tekanan udara ditambah dengan tekanan hidrostatis. Ya, tekanan total itu adalah tekanan udara. Kita tahu sendiri tekanan hidrostatis adalah massa jenis kali gravitasi kali kedalaman. Oke, maka tekanan udara total adalah 10⁵ Pascal atau 100.000 ditambah massa jenisnya 1000, gravitasi 10, dan kedalaman 5. Maka kita jumpai bahwa tekanan totalnya adalah 150.000 Pascal, atau dapat juga kita tuliskan ya sebesar 1,5 kali 10⁵ Pascal. Ya, bagaimana anak-anak? Apakah sudah mengerti dengan contoh berikut? Ya, semoga dengan contoh berikut anak-anak bisa lebih memahami tentang tekanan hidrostatis. Ya. Untuk materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang hukum Pascal. Nah, mungkin kita sudah sering melihat cucian mobil yang seperti ini, ya, di mana mobilnya bisa terangkat. Ya. Kok bisa Pak mobilnya bisa terangkat padahal mobilnya sangat berat? Nah, hal ini dapat dijelaskan melalui hukum Pascal. Menurut Pascal, ya, mengatakan bahwa tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Ya, nah, jadi kurang lebih prinsip cucian hidrolik tadi adalah seperti ini. Ada dua buah piston yang luas permukaannya berbeda. Ada piston kecil dan ada piston yang besar. Nah, jadi ketika pada piston kecil ini kita tekan, ya, maka air yang ada di dalam ruang tertutup tadi dia akan ikut tertekan, ya. Karena kita pada piston kecil kita tekan, maka air akan menekan piston 2 sehingga nanti mobil dapat terangkat. Nah, untuk persamaan sendiri untuk Pascal adalah ya F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana F adalah gaya dan A adalah luas permukaan. Baik, kita lanjutkan lagi, yaitu contoh soal hukum Pascal. Suatu bengkel menggunakan sistem dongkrak hidrolik untuk mengangkat mobil. Udara tekan memberikan gaya pada piston kecil yang memiliki penampang lingkaran dan jari-jari 5 cm. Tekanan ini diteruskan oleh zat cair ke piston yang memiliki jari-jari 15 cm. Tentukan besar gaya yang harus diberikan oleh udara tekan untuk mengangkat mobil seberat 13.300 Newton. Seperti biasa, kita harus tulis dulu apa yang kita ketahui. Ya, dari soal kita ketahui bahwa jari-jari kecilnya adalah 5 cm, jari-jari besarnya 15 cm, gaya duanya atau gaya berat mobil adalah 13.300. Ditanya adalah berapakah gaya yang harus kita berikan untuk mengangkat mobil tersebut atau F1. Dari hukum Pascal kita ketahui bahwa F1 per A1 sama dengan F2 per A2, dimana untuk mencari luasnya karena dia piston berbentuk lingkaran, maka kita pakai luas lingkaran PR kuadrat, ya. Maka setelah kita masukkan angka-angkanya, F1 per
5 kali 10 pangkat min 2 karena kita ubah ke dalam meter sama dengan 13.300 dibagi dengan 15 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Maka hasil akhirnya setelah kita kali silang adalah kita memerlukan gaya sebesar ya, 1444,7 Newton untuk mengangkat mobil seberat 13.300 Newton. Ya, semoga dengan contoh soal ini anak-anak Bapak bisa lebih memahami tentang hukum Pascal. Nah, untuk yang terakhir yang akan kita pelajari adalah tentang hukum Archimedes. Nah, mungkin anak Bapak ada yang pernah bertanya, kenapa benda bisa terapung dan bisa tenggelam? Nah, hal ini akan dijelaskan menurut hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi, sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Seperti yang sudah kita ketahui tadi, apabila suatu benda di dalam zat cair, karena benda tersebut dia memiliki massa dan karena adanya gaya gravitasi, maka benda tersebut akan memiliki gaya berat yang arahnya adalah ke bawah. Karena ada gaya berat dan permukaan benda tersebut dia menekan zat cair, maka zat cair tersebut juga akan memberikan gaya ke atas ya, atau yang kita kenal dengan gaya angkat yang arahnya ke atas, FA. Nah, untuk menghitung gaya ke atas sendiri, FA sama dengan WU dikurang WF. FA gaya angkat, WU sini adalah berat benda di udara, dan WF di sini adalah berat benda di dalam fluida. Nah, gaya angkat sendiri juga bisa kita tuliskan dalam persamaan massa jenis fluida kali gravitasi kali volume benda di dalam fluida. Selanjutnya kita akan membahas tentang posisi benda di dalam zat cair. Nah, untuk gambar yang pertama ada benda ya, di dalam zat cair, tapi benda tersebut masih di atas atau kita kenal istilahnya sebagai terapung. Mengapa benda bisa terapung? Ya, seperti yang sudah kita pelajari tadi bahwa ketika benda di dalam zat cair, benda tersebut akan mengalami gaya angkat ke atas ya, dimana ketika benda terapung maka gaya angkat ke atasnya lebih besar dibandingkan dengan gaya berat. Nah, kemudian posisi benda yang kedua adalah dia tepat berada di tengah-tengah zat cair atau yang kita kenal istilahnya dengan melayang. Mengapa benda dapat melayang? Ya, ketika benda dikatakan melayang adalah ketika gaya angkat benda sama dengan gaya berat benda ya, maka benda bisa melayang. Nah, untuk posisi yang ketiga adalah tenggelam ya. Ketika posisi tenggelam, maka gaya angkat benda gaya angkat ke atas lebih kecil daripada gaya beratnya. Nah, ini adalah posisi benda di dalam zat cair. Ini benda dapat terapung, benda dapat melayang, dan benda dapat tenggelam. Kita masuk ke contoh soal hukum Archimedes. Berat sepotong besi di dalam minyak tanah yang memiliki massa jenis 0,8 gram per cm kubik adalah 0,8795 Newton. Jika berat besi tersebut di udara adalah 0,98 Newton, tentukan massa jenis besi tersebut. Ya. Dari soal kita ketahui bahwa massa jenis benda adalah 0,8 gram per cm kubik. Ya. Kemudian beratnya adalah 0,8795 Newton. Ya. Berat di dalam fluida,
Kemudian U di sini adalah berat benda di udara adalah 0,98 Newton. Yang ditanya adalah berapakah massa jenis besi. Baik, tadi seperti yang sudah disebutkan bahwa gaya angkat adalah gaya berat di udara dikurang dengan gaya berat. Nah, jika kedua ruas kita bagi dengan berat benda di udara, ya, maka kita jumpai bahwa persamaannya menjadi massa jenis besi sama dengan berat benda dibagi dengan berat benda di udara dikurang dengan berat benda di dalam fluida dikali massa jenis fluida, ya. Nah, maka massa jenis besi adalah 0,98 dibagi 0,98 kurang 0,8795 dikali 0,8, ya. Maka didapatlah massa jenis besi tersebut adalah 7,8 gram per cm kubik, ya. Nah, demikianlah video pembahasan tentang fluida statis bagian pertama, ya. Nah, untuk anak-anak Bapak, ini ada tugas, silakan tugasnya dikerjakan di rumah di dalam buku latihan dan dikumpulkan ketika kita sedang di sekolah, ya. Untuk yang pertama, soalnya adalah tekanan udara luar sekitar 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Besarnya gaya yang dilakukan udara dalam kamar pada kaca jendela berukuran 25 cm kali 35 cm adalah, nah, yang pertama ini adalah tentang tekanan. Kemudian yang kedua, seekor ikan berenang di akuarium. Ikan tersebut berada 250 cm dari permukaan akuarium. Berapakah tekanan hidrostatis yang diterima ikan? Diketahui massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Untuk soal kedua ini kita akan menggunakan persamaan tekanan hidrostatis yang ditanya. Kemudian yang ketiga, alat pengangkat mobil memiliki luas pengisap masing-masing 0,10 meter persegi dan 4 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Alat tersebut digunakan untuk mengangkat mobil yang memiliki berat 25 kali 10 pangkat 3 Newton. Gaya yang harus diberikan pada pengisap yang kecil adalah titik-titik. Untuk soal ketiga ini adalah soal tentang hukum Pascal. Nah, soal yang terakhir adalah balok yang tingginya 20 cm dan memiliki massa jenis 0,75 gram per cm kubik mengapung di atas zat cair yang memiliki massa jenis 1,5 gram per cm kubik. Tinggi balok yang berada di permukaan zat cair adalah titik-titik, ya. Untuk soal nomor 4 ini adalah menggunakan persamaan hukum Archimedes, ya. Baik, cukup sekian saja video kita kali ini. Bapak harap anak-anak Bapak dapat mengerti dengan pembahasan kita kali ini. Jangan lupa tugasnya untuk dapat dikerjakan di rumah dan dikumpulkan ketika kita sudah sekolah. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.